السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على حبيبنا ورائد أعمالنا وقدوتنا الصالحة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون أسعدكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar kesadaran kita akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan berbagai karunia yang dilimpahkan kepada kita, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat fasilitas hidup dan nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat tersebut. Dengan harapan mudah-mudahan nikmat yang telah diamanahkan kepada kita senantiasa bisa membawa kita menjadi hambanya Allah, hamba Allah yang senantiasa meningkatkan ketaatannya, hamba Allah yang senantiasa meningkatkan pengabdian atau ibadah kepadanya, dan hamba Allah yang senantiasa mengimplementasikan kesyukuran kita kepada Allah dalam bentuk amal-amal baik kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga dilimpahkan pada panutan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita diakui dan menjadi umat Nabi kita yang senantiasa mengikuti jejak risalahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak kembali, wabil khusus pada diri khatib dan para jamaah semua, mari kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berharga ini untuk tawazuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semata-mata menunjukkan kepatuhan, kepasrahan dan takarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berharap mudah-mudahan melalui ibadah Jum'ah, ibadah maktubah yang kita lakukan saat ini memberikan dampak positif bagi kita untuk lebih meningkatkan gairah ibadah kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepadanya, dan meningkatkan keinginan serta implementasinya dalam wujud amal saleh kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperkuat pesan ketakwaan yang khatib sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa pentingnya ketakwaan begitu banyak dalam Al-Quran, bertebaran dalam berbagai ayat, dalam berbagai tema tentang ketakwaan itu sendiri. Bahkan secara khusus dan secara spesifik kaitannya bagaimana ketakwaan itu harus melekat dalam diri kita, Allah menyajikannya secara metaforis dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun.
Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian yang akan menutupi aurat kalian dan menjadi perhiasan bagi kalian. Namun ingat, walibasut taqwa, pakaian takwa, dzalika khair, itulah yang terbaik. Dzalika min ayatillah, hal itu merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang barangkali menjadi penting dan mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, terlebih lagi mudah-mudahan menjadi pendorong atau motivasi kita untuk senantiasa komitmen dengan ketakwaan ini, sampai-sampai Allah mengilustrasikannya, menggambarkannya seperti al-libas, pakaian. Pakaian adalah sesuatu yang kita pakai dan melekat dalam diri kita. Dalam konteks ini Al-Quran hadir. Di antaranya misi Al-Quran adalah untuk al-islah bainad dohir wal alaniyah. Afwan, al-islah bainad dohir wal batin was sirri wal alaniyah. Al-Quran hadir dalam rangka merawat hal-hal yang berkaitan dengan aspek dohir manusia, atau yang kedua aspek batin manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Itu semua adalah dalam rangka demi martabat dan kemuliaan manusia itu sendiri. Dalam rangka merawat keutuhan diri kita, aspek jasmani kita, maka disitulah hadir al-libas al-zahiri, pakaian yang biasa kita pakai secara nyata dan nempel di badan kita. Pakaian yang kita pakai tentu kita sadari memiliki fungsi, baik fungsi untuk menjaga tubuh kita, menjaga dari teriknya matahari, menjaga dari kotoran, menjaga dari hal-hal yang bisa merusak jasmani kita. Bahkan dalam konteks lain pakaian kita pakai sebagai zinah, sebagai jamal, sebagai bagian yang akan mempercantik diri kita, yang akan membuat kita menjadi lebih tampan. Maka manusia secara dohir bisa kelihatan tampan, secara dohir bisa kelihatan menarik, memiliki keindahan dohir. Itu salah satunya adalah dengan aksesoris pakaian yang dipakai. Kita menyadari bahwa betapa pentingnya pakaian dohir kita, baik untuk kepentingan biologis kita atau untuk kepentingan keindahan yang kita butuhkan, dan itulah isyarat dari Al-Quran. Libasa yuwari sawatikum warisa, untuk menutupi aurat kita, untuk menjadi perhiasan kita. Hanya saja bahwa ingat, ada pakaian yang juga menjadi penting bagi kita dalam rangka merawat bagian dalam dari diri kita, merawat bagian dalam yang tidak kelihatan, merawat bagian dalam yang ada pada diri kita yang terkadang sering terlupakan. Banyak orang yang sering terkelabui oleh yang nampak, yang dohir, sementara yang batin kadang-kadang terlewatkan atau kurang mendapatkan perhatian secara penuh. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam hal ini, boleh kita memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satunya nikmat itu kita pakai dalam bentuk pakaian dohir kita. Tapi jangan lupakan juga bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari dalam diri kita, sehingga harus kita rawat, harus kita diberikan pakaian yang cocok. Disitulah libasut taqwa, pakaian takwa. Pakaian takwa ini sifatnya metaforis, jadi sebagai kata yang majazi. Jadi begitu pentingnya takwa dalam diri kita, sehingga diibaratkan seperti pakaian yang harus melekat, sehingga kita saja pakaian dohir tidak kita lepas, karena kalau dilepas khawatir kita kepanasan, kalau dilepas khawatir kita kedinginan, kalau dilepas khawatir kita juga mendapat gangguan. Bahkan dalam konteks lain, kita lepas berarti terbukalah noda kita,
Atau kalau kita lepas juga, kalau kita mendapatkan gangguan dalam pakaian dohir, maka akan mengurangi ketampanan dan kecantikan diri kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka libasut taqwa sebagai al-libas al-batini, sebagai bagian batin kita, tentu itu menjadi penting bagi kita. Dan ini dengan sendirinya kalau kita perhatikan akan memberikan dampak jamaliyah, keindahan dalam diri kita. yakni keindahan, tentu yang menilai keindahannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala diantara. Atau ketika ketakwaan sudah melekat dalam diri kita kemudian melahirkan amal yang baik, maka keindahan-keindahan amal kita juga akan bisa diperhatikan oleh orang lain. Oleh karena itu maka betapa pentingnya kita memperhatikan ini. Jangan abaikan pakaian ketakwaan. Orang lebih sibuk mengurus pakaian dohir saja. Orang lebih sibuk ingin tampan secara dohir, sementara ketampanan bagian dalam terlupakan. Itulah sering kita mengenal ada yang disebut dengan kecantikan luar dan kecantikan dalam. Maka kecantikan dalam hal ini jadikan takwa sebagai modal kita, sehingga kita bisa meraih zamaliyah, keindahan dalam diri kita, yang nanti keindahan itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalaulah pakaian dohir kita perhatikan aksesorisnya sehingga untuk lebih menambah ketampanan, maka pakaian takwa juga tambah aksesoris kita. Apa aksesoris ketakwaan yang harus muncul dalam diri kita sebagai bagian dari ketakwaan itu sendiri? Pertama adalah al-khasyah, tumbuhkan rasa takut dalam diri kita. Sebab pada dasarnya takwa adalah al-ittiqa bin nafsi, yaitu menjadikan diri kita bersih, menjadikan diri kita terbebas dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan mengantarkan kita untuk selalu memilih yang baik. Karena takwa sering kita pahami secara formal, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Maka implementasi dari itu diantaranya al-khasyah. Kita tumbuhkan rasa khawatir, takut kita kepada Allah sambil diiringi dengan takdim kita kepadanya. Maka kitalah sebagai kaum elit intelektual yang berada di Al-Jami'ah ini, sebagai orang-orang yang diberikan amanah untuk menjadi al-ulama, orang-orang yang mendapatkan ilmu pada level yang lebih tinggi, maka semestinya kita memperkuat ketakwaan kita sehingga melahirkan dari ketakwaan itu adalah al-khasyah. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Yang pantas untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, dan itulah kita diantaranya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki al-khasyah. Kemudian apalagi sebagai aksesoris kita, ketakwaan kita sehingga melekat dalam diri kita. Selain al-khasyah adalah ziyadatut ta'ah at-ta'ah, yaitu tingkatkan ketaatan kita, taat kita kepada Allah. Kemudian al-afaf, kehati-hatian kita, al-wara, kehati-hatian kita, sehingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang memang merugikan kita, tidak terjebak pada hal-hal yang batil, tidak terjebak pada hal-hal yang haram. Kemudian diantaranya juga adalah yang paling penting juga dalam rangka merawat ketakwaan itu adalah al-istiqamah. Istiqamah. Sehingga ketika ada salah seorang yang datang kepada Nabi SAW, kulli fil islami qaulan la as'alu. Maka Rasulullah menjawab, kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim. Jadi dua yang pertama adalah perkuat, tumbuhkan iman, kemudian jaga iman dengan istiqomah, jaga takwa dengan istiqomah. Kalaulah kita ingin senantiasa merawat pakaian dohir kita, senantiasa ingin melihat atau mempercantik badan kita, maka semestinya juga kita istiqomah untuk mempercantik diri kita dengan takwa itu sendiri. Itulah walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itulah yang terbaik. Yang bisa memahami itu semua adalah orang-orang yang yadzakkarun, bisa mengambil pelajaran. Lagi-lagi diantaranya kita,
mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ini betapa pentingnya takwa, diibaratkan sebagai pakaian yang melekat dalam diri kita sehingga harus menyatu dalam diri kita. Sebab kalau takwa itu rusak, kalau takwa itu ternoda, maka karomah kita, kemuliaan kita akan ternoda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita akan terdegradasi sehingga bisa saja manusia yang mulia tapi karena tidak punya modal ketakwaan, lebih sering mempercantik diri bagian luarnya saja, bagian dalamnya terlupakan, maka bisa terdegradasi menjadi makhluk yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini maka ada beberapa syair yang menguatkan, idzal mar'u lam yajnas siyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya. Seseorang jika tidak menjadikan takwa sebagai pakaiannya, maka ia akan berubah menjadi orang yang telanjang di hadapan Allah, meskipun hakikatnya pada dasarnya ia memiliki pakaian. Secara dohir memiliki pakaian tapi bagian dalamnya tidak ada ketakwaan, maka tentu saja ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang telanjang. Wa khairu hisalil mar'i ta'atu rabbih wala khairu fi man kana Allah asya. Perbuatan yang terbaik yang harus dimiliki oleh seseorang adalah meningkatkan taat kepada Tuhannya. Maka tidak ada nilai kebaikan bagi orang yang senantiasa durhaka kepada Allah. Walastu aras sa'adata jam'a malin walakinnat tuqa huwas sa'id. Aku tidak melihat bahwa kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh dengan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tapi itulah yang akan menjadikan kebahagiaan takwa. Takwa itulah yang menjadi modal kebahagiaan. Wa taqwallahi khairuz zad dukhra wa indallahi lil atqa mazid. Takwa kepada Allah itulah bekal yang terbaik yang harus dijadikan sebagai investasi kita, karena orang yang bertakwa insya Allah akan senantiasa menambah kemuliaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berpakaian secara dohir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan acuan sederhana dalam hal ini. Kulu washrabu watasaddaqu walbasu fi ghairi mahilatin wala sarafin innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala abdih. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, silahkan kalian bersedekah, dan silahkan kalian berpakaian, tapi fi ghairi mahilatin wala sarafin, bukan disertai dengan kesombongan, keangkuhan, dan tidak pula berlebihan. Boleh kita menampakkan nikmat Allah yang kita raih dalam konteks pakaian ini, karena Allah juga senang melihat orang yang memanfaatkan nikmatnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah senang terhadap keindahan. Maka akhirnya kita padukan keindahan dohir kita dengan keindahan batin kita. Keindahan batin kita salah satunya adalah dengan bagaimana menumbuhkan takwa secara lebih mapan dalam diri kita. Itulah saya kira pesan walibasut taqwa dzalika khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillahilladzi hadana lil iman wal islam. Salatullah wa salamuhu ala khairil basari wal insan. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila kafatil alam.
أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri renungan kita dan majlis kita pada kesempatan yang mulia ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.